Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Rafael Kokotayan dari kelas 11 PIS, akan menjelaskan tentang potensi SDA kelautan di Indonesia. Video ini merupakan bentuk penugasan geografi dari Ibu Weni Zandroto dalam rangka pemenuhan nilai tugas geografi kami. Pada kesempatan penugasan kali ini, kami diberikan 3 pilihan untuk menjelaskan tentang SDA pertambangan, SDA pariwisata, dan SDA kelautan yang ada di Indonesia. Namun, saya lebih memilih untuk menekankan tentang SDA kelautan di Indonesia. Alasannya, di samping menjelaskan tentang SDA kelautan yang ada, SDA kelautan di Indonesia juga menyimpan berbagai pertambangan dan juga pariwisata. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lautan lebih luas daripada wilayah daratan, yakni 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Dengan laut yang luas ini, tentu saja tersimpan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Nah, apa sajakah potensi tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah potensi pengelolaan perikanan. Laut Indonesia sangat kaya akan spesies ikan. Sebanyak 37% spesies ikan yang ada di dunia ada di laut Indonesia. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengatur alat-alat yang boleh digunakan nelayan untuk menangkap ikan, mempermudah aturan berlayar bagi nelayan, dan menghukum kapal pencuri ikan. Yang kedua, pengelolaan perhubungan atau transportasi laut. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga sarana transportasi sangatlah penting, terutama untuk mobilitas. Pengelolaan transportasi laut seperti penyediaan kapal, perawatan pelabuhan, merupakan cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga keterhubungan antar pulau. Berikut adalah potensi laut untuk transportasi atau yang kita sebut dengan tol laut di Indonesia. Seperti yang kita bisa lihat, mulai dari ujung Indonesia bagian barat hingga ujung Indonesia bagian timur, terutama di Indonesia bagian timur dan tengah yang memiliki banyak sekali pulau, sudah terhubung dan saling mobilitas dengan menggunakan tol laut. Tentu, dengan adanya tol laut ini, diharapkan transportasi perdagangan, transportasi antar daerah bisa terjadi dengan baik. Lalu, pengelolaan pariwisata. Kita ambil contoh Bali. Bali adalah salah satu daerah di Indonesia dengan pengelolaan pariwisata yang cukup baik. Pemandangan laut Indonesia yang indah dan eksotis merupakan aset pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi negara. Selain Bali, banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi masif untuk dijadikan daerah pariwisata terutama lautnya, seperti Lombok, NTT, Maluku, Papua, dan sebagainya. Potensi pariwisata ini didorong dengan adanya terumbu karang di Indonesia, dan juga banyaknya jenis-jenis ikan yang cocok untuk spot diving. Lalu, ada pengelolaan pertambangan dan energi. Laut Indonesia menyimpan potensi mineral dan bahan tambang yang sangat besar. Wilayah pesisir dan lepas pantai Indonesia menyimpan potensi minyak bumi dan juga gas bumi. Sedangkan wilayah laut Indonesia yang sangat kaya akan mineral, emas, timah, biji besi, perak, dan lain sebagainya. Berikut adalah foto-foto betapa kayanya laut Indonesia dan berapa besarnya potensi laut Indonesia untuk dijadikan tempat pariwisata. Berikut adalah persebaran minyak bumi di Indonesia. Seperti yang kita tahu di Laut Natuna, terdapat persediaan minyak bumi yang cukup besar di Indonesia. Begitu juga dengan yang berada di selatan NTT. Maksud saya utara NTT, maaf. Dan juga ada di beberapa kepulauan di Papua dan Maluku. Berikut adalah potensi SDA yang belum tereksplor di Laut Indonesia. Seperti yang kita tahu, sebagian besar dari potensi SDA yang belum tereksplor di Indonesia ini berada di laut. Itu menandakan betapa besarnya potensi kelautan Indonesia tidak hanya pariwisata, namun juga pertambangan dan mineralnya. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam laut. Laut Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman spesies. Tingkat keragaman spesies yang tinggi yang dimiliki Indonesia yakni padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove, dan juga rumput laut.
Keanekaragaman spesies ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya luasnya hutan mangrove dan dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Luasnya hutan mangrove di Indonesia juga sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kedua di dunia dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada. Kesimpulan, potensi laut di Indonesia meliputi pengelolaan perikanan, pengelolaan pertambangan dan energi, pengelolaan perhubungan laut, pengelolaan pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Begitu besar potensi dan kekuatan laut di Indonesia ini, yang merupakan menjadi tugas kita, generasi muda Indonesia, di masa mendatang, untuk memaksimalkannya demi kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih.